Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Batu Balabuh, Rancak Nagari Baliak Balah. Tataplah kita baiman tagut, mudah-mudahan kamapai disayang Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Saya ketika di pesantren belajar ilmu nahwu saraf, yang keduanya disebut qawaid. Maka takwim itu namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Jadi artinya takwim itu sebaik-baik kejadian. Ibu-ibu alah mencari gajah. Alah, mana rancak je ibu-ibu? Gajah tu kulitnya kita balian hembodi gak sadorom. Satiok minit kita luman ke kulitnya. Lain namu halui co kulit awak. Itulah nasib gajah. Baragadangnya gajah tu apa bawa bu diorang, pembawa baban. Dan malah untuk mencari piti, namanya gajah sirkus. Dan di Thailand itu ganti kabau diorang. Jadi karena awak rancak dari gajah, jan tempo jo salat dek mau urus alik. Lain terangan ibu-ibu tu. Ikut dek barale tempo salat. Kalau gajah ndak salat tu ndak keditanya nanti. Jadi kita kalau dibandingkan dengan gajah, ya kan? Itu adalah jauh lebih baik kita. Kemudian ada makhluk Allah yang patuh, namanya malaikat. Semua malaikat itu disebut malaikah, itu jamaknya. Ya kan? Jadi seluruh malaikat itu makhluk yang patuh kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Dia tidak punya nafsu. Benarkah malaikat tidak punya nafsu? Ambo sepanjang jalan tadi mencari gambar orang mengikut pemilu gua, tidak ada seorang yang malaikat. Dari Partai Golkar orang, dari PKS orang, dari Demokrat orang, dari Nasdem orang, sedunia ada yang malaikat. Kenapa? Dia tidak punya keinginan, dia tidak punya nafsu. Ada tak bapak ibu di Sungai Nanyang kau pernah diundang dek malaikat beralih anaknya? Tak ada. Mereka tak punya nafsu. Jadi tak ada istri, tak ada anak. Tapi baikkah kejadian kita darinya? Baik. Karena apa? Kita diberi nafsu dan diberi akal. Tubuh kita tubuh materi. Jadi kelihatan perempuan nampak cantiknya, laki-laki nampak ganteng dan gagahnya karena dia bertubuh materi. Ya kan? Tapi malaikat tidak bisa kita nilai apakah dia cantik atau ganteng karena dia tidak berjenis. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan.
Jadi dibandingkan dengan malaikat lebih jauh jancak Jawa. Malaikat ada akal tapi tidak ada nafsu, tapi dia terpelihara dengan itu, Pak. Karena tidak ada nafsu, malaikat tidak ada korupsi. Karena tidak ada nafsu, malaikat tidak ada memakan dana COVID. Iya kan? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Nah, di sini kemenangannya. Kekalahannya apa? Kita tidak bisa melihat. Tapi ada malaikat nanti, Pak, nan pertama sekali kita lihat. Ingin tak Pak melihatnya? Itulah malaikat nan paling dulu kita lihat nanti. Ambo, iya kan? Apa sama? Malaikat agak? Malaikat maut. Itu yang mendatangi kita pertama dulu nanti. Iya kan? Pada saat dia mendatangi itu, kita sudah memandang alam gaib saat itu. Maka alam gaib terlihat, malaikat pun terlihat. Ada tak ingin apa nak capek melihat malaikat itu? Kalau ada mati jalan. Ya. Itu malaikat yang pertama kita lihat. Malaikat yang kedua kita lihat Munkar Nangkir. Sebenarnya setiap hari dua orang malaikat tu mengiriang nawak. Namanya Kiraman Katibin. Masing-masing kita dua. Komunitasnya Kiraman Katibin. Kalau kita sekarang berjumlah 7 miliar di dunia ini manusia, maka malaikat namanya Rakib Atid itu 7 kali 2, 14 miliar. Kita kan dalam membangun kini kau Pak akan dibuat musaji permanen mungkin. Pindah untuk ada kali kok. Kau kubu enggak lo kau kubu sekarang. Iya kan? Kalau ada nanti Bapak berwakaf berinfak atau saudara kita yang dirantau, ya kan? Indah ada ditulisan dek pengurus simpak awak tu doh. Tak perlu dicurigai doh. Tak perlu apa buruk sangko ke pengurus. Asalkan Bapak itu niat berwakaf ikhlas, itu sudah dicatat oleh malaikat Kiraman Katibin. Dan catatannya, dawatnya tidak akan pernah hilang, kertasnya tidak akan pernah habis, dan semuanya akan jelas tulisannya kita lihat nanti di akhirat. Di kalau pengurus musaji tidak menulisan di papan wakaf awak sabar selajan dicurigai lo. Ada orang berburuk sangkol kalau makan lo biti kemana ada catatan. Oh, ya kan? Kok ada awak mode itu infak awak tadi garam mabi sambal nak lama arang tandih basi binaso talambek mengadang lambik mata suri kabarihnya tak namun. Karena apa? Karena kita tetap berburuk sangka kepada orang lain. Nah, cik bertuah tak tadi ayat ku hafal di ibu-ibu mah. Ya kan? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah maunya karena sayangnya kepada kita, takwim itu jangan sampai berubah dalam diri kita. Semenjak kita diciptakan sampai kita mati nanti, kita bisa bertahan dengan takwim itu. Karena Allah tahu awak punya nafsu, Pak. Nafsu kau sering dikendalikan setan. Di musaji saya ada nafsu dikendalikan setan. Ada. Sejauh itu Ustaz mengaji, baru mulainya mengaji bro. Orang mendengar aku lalu lalu. Lai berterati awak nama tu. Jauh Ustaz dari Padang tu belok-belok jalan kamari, ketek mendaki menurun. Awak lalu. Lai berterati awak tu. Itu karajo setan Ustaz tu kajinya itu ke itu lalu jalan. Bang kau tahu Pak Ustaz, ambo duduk siku nampak demo siana lalu.
Kecil ibu rabun metombo. Jangan lalu je nak. Jaga lah ni. Waktu lalu tu malam ibu. Ibu berniat mendengar kaji, ibu siko lalu. Agar kita tidak jatuh, manusia yang takwim tadi bisa jatuh kepada derajat asfala safilin. Asfal lai tahu? Lai. Apa ya? Bahasa lamonyo palangkin. Untuk ada orang. Untuk melapisi jalan. Sarancak-rancak aspal, walaupun tingginya 6 cm, 100 cm, letaknya di mana? Di bawah tapak sepatu, di bawah ronda motor, di bawah roda mobil. Barana kualitas aspal rancaknya di bawah tangkelek letaknya. Lihat tahu tangkelek? Ada terompa dari kayu tu. Iya kan? Manusia bisa jatuh ke sana. Summa radadnahu asfala safilin. Agar tidak jatuh ke sana, Allah sayang kepada kita. Apa yang dilakukan Allah? Wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Diturunkannya rasul. Jenis kita maksudnya rasul itu semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad semuanya manusia. Aduh jamaah bertanya Pak, mengkondak malaikat nyutus de Allah rasul tu. Kalau malaikat rasul Pak bisa awak komplain nanti di akhirat. Bang itu kamu sudah didatangkan rasul malaikat, tapi kamu tidak patuh seperti dia. Kecewa. Malaikat tu mengkau patuhnya ya Allah, nya ndak punya nafsu, nya ndak berkeinginan, ndak ingin membuat rumah, ndak ingin berbini, ndak ingin balaki, ndak ingin makan, ndak ingin minum. Jadi dia ndak membutuhkan kekayaan dunia ini. Jadi kalau patuhnya itu biasa saja karena ndak ada atau mengkau nyutus ya Allah rasul tu nabi. Ambo tanya apa ibu-ibu? Kecil apa ibu ndak bernafsu nabi? Apa nak datang kini kau lah ada nambah bini sawale. Alah. Ha? Babini dua dah. Aduh. Mengaku salah jangan nian-nian. Atau lah babini dua dek nan tua mati. Iya kan? Atau diganti balik nang kedua. Ada je orang pasang tu dalam agama boleh pasang ampe. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi apa nama nalai bapiti nalai kayo harus sampai ini Pak. Tapi kalau nak ada piti jalan cik salah. Ada pantunnya. Kopi pai indak bagulo dibuai orang koto tinggal piti sari bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Kerana bini nan tua mau sie, bini nan muda mau sie kerana piti ndak ada. Rasul Pak, istri beliau 11. Jadi kalah Pak dek Rasul. Jadi jangan dikatakan Rasul itu ndak, itu Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman, ada ndak tahu berapa bini Nabi Sulaiman? Nama nan suku baca sejarah Nabi pasti tahu. Berapa bini Nabi Sulaiman? Sangke itu boleh lebih dari sampai Pak. Istri Nabi Sulaiman itu 100 orang. Lain tak carian dia tu Pak Ustaz. Di dunia ko sampai hari kiamat ndak ada orang nan kasa kayu Nabi Sulaiman. Kan banyak daftar orang kayu-kayu seluruh dunia kini. Alun sekayu Nabi Sulaiman lah. 1/10 hanya sealun. Istana tempat tinggal beliau dindingnya kuah intan berlian. Ndak nyopai de orang maliang tu Ustaz, intan berlian tu mahal lo dari ame. Ada orang nak mamae pilaki sesinan. Itu saja. Manggari tak salah. Dicuba mai tu
Atau laki tu senat. Habis itu masuk penyaro dek. Dek petugas. Iya kan? Jadi sesuai beliau kayu bini saratui. Tapi kini pak biar kayu nawa ndak boleh bini saratui sekali pakai 24. Itu peraturan kitab yang diturunkan ke Rasulullah, namanya Al-Quran. Jadi kedatangan Rasul, beliau manusia. Ibu jawab, Pak butuh makan, Rasul makan. Ibu tahu tak Pak, makanan nan sangat disukai di Rasul. Kudaknya gandum makanan pokoknya Pak, ndak bareh, ndak nasi serupa. Tapi jualnya makan bubur gandum itu di Rasul. Ada yang tahu? Gulai kambing Pak. Jadi Rasul tu sambal favoritnya kambing. Awak banyak yang takut naik darah. Kambing hidup dimakan tu yo. Kambing bagulai lah makan. Ambo pergi mengaji ko nantak dia gi orang makanan. Tadi le tahu ibu jo ambo makan. Pertama ponge ado sayur dari rimbo tumbuhnya. Kalau di kampung ambo namanya umbui. Kan? Ada orang menyebut kincuang. Nya sabanso kincuang tu. Ada orang menyebut sambuang. Asalnya di siko namanya tu. Bacampur jo cubada, bacampur jo kacang pagar. Iya kan? Jolongnya ambo mencari cipui, ada gulai cipui yo rabuan tadi. Iya kan? Ini kecil ini ibu nak menjamu kami kok. Pak Ustaz makan ponge tu. Ya Allah habis dia mau sepiriang seorang. Sampai kini terasa je lama. Masuk serugo lah ibu nak membuat itu. Iya kan? Ambo rasa itu pokoknya ndak mahal. Tapi dek pandai orang maulah buah bahannya indak mahal jo. Beralah kacang pagar segala ketek tu. Beralah cuba dah alui itu segadang tu. Berah kincuang tu ke harganya. Tapi orang dek memasak pandai, dek santiangnya membuat itu 3 tahun tindak lapa sampai musim terasa je lama. Sampai ke Padang bukan aja ulai kau itu. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada untuk menggugat dewa di akhirat nanti. Kenapa kamu tidak pertahankan dirimu dari takwim? Ya kan? Rasul sudah kami utus untukmu dari jenis manusia. Kamu butuh istri, dia butuh istri. Kamu butuh makan, dia butuh makan. Kamu butuh istirahat, Rasul butuh istirahat. Tetapi dia tidak durhaka kepada saya. Jadi tidak ada alasan kita nanti. Kedatangan Rasul itu apa? Mubashirin, memberi kabar gembira. Wa munzirin, memberi peringatan. Kenapa kita diingatkan? Kita banyak pelupa. Itulah kedatangan Rasul. Supaya awak tambah percaya jo Rasul tu, ya kan? Allah memberikan referensi untuk beliau. Referensi itu bahasa Minangnya atau mamanye bersinggari mencancang balandasan kaji badalie kato pemisah. Jadi referensi itu bahasa Minangnya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, untuk jadi alasan yang tepat. Apa dasarnya Nabi mengatakan kita harus begini? Apa referensi itu? Wa anzala ma'ahumul kitab. Diturunkanlah bersama Rasul itu kitab. Kalau untuk Nabi Daud dulu namanya Zabur, kitabnya. Untuk Nabi Musa Taurat, untuk Nabi Isa Injil. Nabi nan sabalun itu mushaf senamanya. Mushaf Ibrahim, mushaf Idris, mushaf Adam. Istimewa untuk Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Iya kan? Al-Quran itu apa artinya? Yang dibaca.
Iya kan? Al-Quran itu artinya yang dibaca. Jadi jangan sampai Al-Quran di rumah awak talatak babu. Ambo pernah ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kalau di Padang kalau ada kematian itu jamaah musaji ko pai takziah. Takziah ko dibawa ustaz C untuk memberikan pengajian, membujuk keluarga yang ditimpa musibah. Biasanya ayat yang dibaca itu nan rutin surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Iya kan? Kita giliran kan dimulai acara, dimulai dari protokol, sudah tu baca Quran. Aco ambo basobo di rumah penduduk sampai awak takziah ko, sudah ambil Al-Quran itu dia telamari, dia ambil bulu ayam lo. Kira-kira lah ya do tuan rumah tu baca Quran. Indak sampai babu. Jadi orang Islam kok banyak jumlahnya, tapi tidak tahu hakikat kitabnya. Nah, jadi untuk nang ketibo kalau ada yang kecil, itu alih terang ada pak tu. Al-Quran tu kadibaco, tidak iletak netel lemari tu. Kalau indak pak baca-baca sampai mati, pak tetap tidak tambah kepandaian. Akhirnya yang bertanya, orang sanak bapak boleh tidak nikah? Nyo kan sadarah tu. Ambo, adik ambo kan sama bapak kami tu, anak kami boleh nikah. Ada orang membantah, tu sadarah ma ustaz. Jadi wali nikah yo boleh. Bagaimana kau boleh? Karena ambo tahu ayat itu di mana? Di surah An-Nisa. Bagaimana kau boleh orang sanak bapak nikah? Nak dilarang dalam Al-Quran. Dia ada nak dilarang. Iya kan? Akan hendak baca-baca apabila ketahui. Ada tak mengaji modeko gua. Ala lo. Ayo pandi nak sampai mati. Nah, ini ibu dan bapak. Jadi apa? Beranak laki-laki. Ada adik apa laki-laki. Babininya beranak lah, anaknya berusi. Apakah nanti anak pak tu boleh dinikahan? Bang kok boleh? Tidak dilarang di Quran. Jawabnya itu saja. Bacalah surah An-Nisa tu, nan 7 balik macam orang nikah tu. 7 balik nan tak boleh orang dinikahi. Lain dari itu bu, boleh. Ibu tiri kan tak manga-manga jawab tu ibu tiri. Iya kan? Tapi kalau lah dipergauli di ayah awak, lah laloknya berdua, lah jimaknya, acara awak ayah awak jinyo, anda boleh ibu tiri itu dinikahi lah. Karena lah mantan bini ayah awak. Bisa saja kalau iblis masuk, bisa. Ma, iyo cara yang ma jo apa? Iyo, ama dek le mudo jo baru dengan hati kama, ada salah laki ama lai. Namanya step mother. Tu bahasa piamannya. Ibu tiri. Tak boleh. Tapi kalau alun sempat ayah awak mempergauli, nyo nikah jo mande tiri awak tu. Alun sempat nyo bergaul lai. Alun bergaul suami istri entah sebabnya, mungkin ayah awak ko bau jari yang munculnya, lari bini nyo ko keluar besok nyo minta cerai lai. Akan tak nyo pergauli dari awak tu. Akan hati awak ka mandai tiri nan alun dipergaul itu boleh nikah. Itulah ado dalam Quran sadonyo. Bamang ko ndak tahu awak dek ndak membaca Al-Quran balataan dalam hari. Namanya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Saya ulang lagi, untuk dibaca. Akar katanya qara'a yaqra'u ikra. Ikra tu fi'il amar. Bacalah. Kalau rajin nak baca tahu tak? Tahu. Coba orang yang suka membaca pak banyaknya tahu. Ya kan? Ada orang ambo cerituan kaum muslimin, ambo mengaji ke Mahek. Rupa banyak situs Minangkabau sana. Ambo cerituan, ambo lumpai ke sana le Ustaz. Tapi nan Ustaz cerituan tu dalam kepala ambo.
Banyak nan tertinggal di ustaz, walaupun ustaz nak pergi ke sana. Bang kau tahu Pak, memaco je. Jadi orang nampak lalu kau betul je di rumah. Tak ada maco-maco, tiba rumah lalu. Sudah makanlah. Lalu sama ular. Ular tu pun tak bertambah kepandainya kan dek lalu panjang. Sudah makan ayam, lalu. Sudah makan kambing, lalu. Lai batuka kerosong ular kau sekali sampai ular. Kulitnya lain tak? Lain. Tak ada orang tahu apa nak jawab lah. Kalau tidak kecil ni tidak. Kalau lain kecil lain. Ular tu sekali 3 bulan Pak bertukar kulitnya. Iya kan? Tapi perangainya tidak berubah. Aja jadi ular kau awak. Barana kerancak kulit ular kemudianlah ditukar nyo tatap biso dan tatap manggaluang. Tatap jago sudah makanlah, tidak ada perubahan. Andaknya dalam hidup kau sama ulek bulu nalakik di jambu perawih. Ulek bulu tu kan sangat biso Pak. Tapi ada kesadarannya. Suatu kalinya mendoakan Allah. Orang nang kanai biso ambo kau ndak ambo sengaja do ya Allah. Dek kulit ambo sama jo daun perawih. Kau ndak nampak dinyo. Jadi nyo memanjik ndak nyo caliak-caliak kan kulitnya dia ambo. Kalau taruh jiko tu taniayo mambik manusia mambik perawih ya Allah. Jadikanlah diri ambo berubah ya Allah. Ambo kan maubah perilaku le jam biso jo ambo. Makbul doanya kau Pak. Keluarlah air ludahnya dari mulut kau. Air ludah tu berbanang-banang. Iya kan? Sudah tu nyo punta jo tanduknya, nyo kan tanduk tu. Jadilah nyo kapompong. Kapompong tu berlubang di ujung, masuknya ke dalam lain. Ampe puluh harinya dalam kepompong tu Pak. Sama je orang suluk. Orang suluk sampai 10 hari. Semua dalam. Ke rumah bini baru ndak pulang, ke rumah bini lama ndak pulang, makan ndak, minum ndak. Lah sampai 10 hari itu nyo keluar lai ulek bulu je nyolai. Indah. Lah berubah jadi ramo-ramo. Ramo-ramo sayuknya balang badari yang bunyi cingkari marau ke sawah tangah. Banyaknya sampai puluh sampai enggoknya ke bungo jo. Kama enggoknya lai? Ke bungo. Manga kerajonya lai lah jadi ramo-ramo. Memindahan bibit bungo jantan ke bibit bungo betino. Iya kan? Setelah ramo-ramo tadi membawa bibit bungo jantan ke bibit betino, agecek bungo betino. Terima kasih kupu-kupu. Engkau telah mempertemukan cinta kami yang telah lama tertunda. Karena kami tidak bisa berhubungan, kami tidak bisa bergerak. Ternyata Allah menggerakkan engkau menikahkan kami. Sudah menjadi P3N kami. Apa artinya? Ramo ulek bulu lah berubah jadi ramo-ramo. Kerjanya mengalai. Tidak memantak orang lah doh. Tapi menghubungkan silaturahim. Melalui pernikahan bunga. Aiko nang kita tiru. Jadi sudah mengaji ko besok ibu-ibu dan bapak-bapak baca Quran lagi. Boleh jampan dia wak sampai mati. Umur bertambah juga, waktu habis juga, badan bertambah usur, ilmu tak bertambah. Atau mengkol Quran turun pertama itu ikra, baca. Ada kawan yang suruh awak kerja. Petunjuk kerja tu tidak ada kerja panjang tak? Baca dulu, baru ada job kelak. Bu, ibu ingin jadi ular atau jadi ramo-ramo? Ular bertukar kulit lain, tapi perangai tidak berubah. Tetap menggaluang, tetap biso. Inilah orang yang jatuh kepada derajat ular tadi, berarti dia sudah jatuh kepada derajat asfalasa filin, lebih rendah dari telapak sepatu.
Tapi Allah tak menginginkan awak itu. Mengapa kedatangan Nabi tadi? Al-Quran nanyo bawa dek Nabi gua. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk menjadikan kita manusia semakin cerdas mempelajari agama ini. Kalau kita semakin cerdas, maka kita akan dibawanya sabilil huda, kepada jalan petunjuk. Sampai sinan saja indah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akan dikeluarkannya kita dari yang gelap kepada yang terang, dari yang tidak tahu kepada tahu, dari kehidupan yang tidak tahu arah kepada tujuan yang sejati. Ya kan? Jadi Pak, ambo mohon ya, kok lah ingin selamat akhirat. Jam pada mino je sudah sampai Aisyah. Lita dengar Pak tu. Bacalah Al-Quran. Lebih-lebih nala umur 60 tahun kata ko. Coba cari muka Pak dijamin nala 60 tahun kata ko, bentuk taruang bawa. Carilah. Abu putih sesungguh, putih janggui, putih. Lah 3,5 tahun kematian bini, tak ada orang nanior. Kena ada orang gaib tu itu. Ni bapak. Iko merasanya lah jadi orang gaib. Ndak lo baca-baca Quran. Barakali rugi ya Pak. Balik bu. Jangan angguk-angguk saya yo tak ndak. Tadi lupa baru ulang balik dik. Nambah hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Nurul Iman, Desa Batu Balabuh 2, Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukit Barisan. Nambah hormati Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Bundo Kanduang, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT, ibu-ibu Kepala Julo-Julo. Sadonya hormati. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat. Sudah tu seluruh pengurus masjid dan musala Sanagari Sungai Naniang yang telah kerap kali melihat saya di YouTube, tadanga orang gaek ko kemari, walaupun jauh mendaki, dipisah oleh 2 bukit, bapak-bapak dari jemaah masjid lain, musala lain datang di Masjid Nurul Iman. Ambo doakan masuk surga sadon. Berapa bulan lalu ambo pernah di masjid lain diundang di Sungai Naniang pi batal. Jadi ambo kemari kini kok banyak orang tak percaya. Dahululah sebulan beliau ustaz tu tak datang. Asbabnya tak datang ambo tarangan kini le dah. Bapak-bapak beliau macet-macet dari Sikogo. Sebab nan ditampuh jalan Padang Bukit Tinggi. Itu acok macet. Hari ke maghrib beliau dari Sungai Naniang ko baru tiba dekat air mancur. Rupanya hujan lah. Labe air mancur tu nam biasa di batang air tu je tibanya akhirnya di tengah jalan. Ndak bisa orang lalu. Sedang ambo nang kerja pui di Padang baru. Kalau dia air mancur tu alun separuh jalan lah tu Pak. Separuh jalan lah. Ya kan? Hanya menelepon. Tak mungkin pai kodolai je. Kiranya yo jauh. Kok kamari jo ambo sari tu subuh tu boleh. Jadi batal. Jamaah musajid nan di bawah atau pengurus musajid nan di bawah ada ndak datang kini. Lah iya. Itulah penyebabnya Pak. Ikolah Ustaz Kalera mah lah sabulan balihonyo nyo ndak datang. Kalau ada Pak ngecek itu lambo maafkan. Akini ba mangko bisa siko Pak Ustaz. Iko namanya wasale. Indah Wali Negari iko nan santiang no. Buah sale ambo lah mengaji jo kasih tujuh lah mengaji apa siang ko ndak do. Baik ko malam. Mangko dijawab lah dia anak ambo, ayah ambo wirid di situ juh malam hari itu Pak. Kalau lai siang bisa di Sungai Naniang atunya. Ya kan? Kalau malam Bapak minta ndak bisa kan Pak?
Bulan Juni bisa nanti lah. Itu kalau duit lo mama. Ya kan? Sebab orang umur 71 kalau rawan mati. Iya bu. Ibu nak datang kini ada suami umur 71. Kalau ada kok matinya jangan ditangi je orang lepas tu mati je tu mah. Ya kan? Aku nangis-nangis je suami mati umurnya lah 71. Ustaz lah patutnya mati tu, iyo. Tapi bang kalau mati sebabnya dia ibu. Batu ibu pasti mendoa. Jolong saya masuk amor lah itu apa memoto amor. Tu tandonya orang tu ingin ambo datang. Atau tak kelera tu tibo anjo foto sekali. Iya kan? Iya kan? Jadi dek doa orang banyak kok. Indah jo matian nombor Allah lah. Besok le tahu ibu kemam mau pai la wirid. Ke bawah piaman seketik. Pi melalui laui jo ke Patabang pai ke sana namanya Sydney. Terletak di benua kanguru. Ada orang Minang sinan Ustaz. Tak ada nak sejadi orang Minang ke orang di dunia ke apa. Tak kurangnya nak di luar, tempi nak di atas, berjalan seorang nak dahulu, berjalan berdua nak di tengah. Tu orang Minang apa? Di mana garinya tu nyoturui. Kalau ada lah orang Minang ko jalan ke bulan nyopai je mengalih sate dengan nangwang je. Jadi di mana saja negara di belahan dunia ini ada orang Minang merantau. Nalah menelpon gambo tu Amerika, orang Minang di Amerika, orang Minang di Inggris. Ya kan? Kalau lain mudah dapat visa, alai loi duit embo. Kan bisa kan tu. Sebab nana Australia ko pak, lah 3 bulan. Kurang nang kambau embo ko mau urus visa. Kerana buang awak di Australia ko kurang sehat sejak bom Bali dulu. Iya kan? Anaknya minta muncul persyaratannya ndak bini, kalau bini lah susah mau dia pay. Sebab bini ndak ada. Iya kan? Persyaratannya SK pensiun. Tu tabungan PT sekurangnya 100 juta. Sedangkan ambola pensiun, orang pensiun ko lah tahu apa? Magabuang jo PDIP. Tapi ndak partai Bak Mega tu dah. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah orang pensiun. Asiana menolong mengko bisa keluar bisa, orang nang membawa mboko. Kami pindahan saja tabungan kami ke rekening Ustaz dulu. Baiklah selesai tabungan tu kami ambil balik. Kau ditinggal saya di dalam bahannya aja. Hati. Ya kan? Jadi ibu-ibu kaum muslimin sianan datang malam kini, alhamdulillah tacaliak di nyonan asli ndak gambar-gambar di YouTube saja. Nampak telingonya ketek sawala gitu ya. Nampak hidungnya serupa pelapah kerambi, kambang ke bawah. Nampak giginya jarang kuning. Nampak sesungguhnya jangguinya lah bau ban. Adalah kawan menuduh ambo dulu kan ambo nak berjanggui ke. Ustaz bola salapi lo macam. Lo panjang lo janggui. Ternyata memang ada hadis pak di Paliaro jo janggui ko gak seketek. Seindak-indaknya menurut sunnah ada jo gunanya. Lain tahu pak guna janggui ko. Elok pulo berumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuang. Itu seindak-indak. Melaki awak membiak sapu tangan jo tisunya lain laki sekuat. Tak langsung ke pak kawaju. Jadi panjangnya lah janggui kat seketek. Di mana kado tu sapu tangan dalam saku awak.
Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya bertahan takwim kita, jaga lidah kita supaya terus membaca Al-Quran. Kemudian dirikan salat. Orang yang beriman membaca Al-Quran, mendirikan salat. Antara salat ini dengan infak, dengan sedekah, itu selalu diseiringkan oleh Allah dalam Quran. Coba baca. Aqimus salah wa atuz zakat. Ya kan? Aqimus salah wa anfaqu mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya apa? Rajinna orang salat, jo salat sunat, pinyo kikir bainfak untuk keperluan masjid. Orang tu tak dapat pengakuan beriman dari Allah. Jadi orang salat harus pemurah, karena kita hanya penyalur, Pak. Rasaki dia ke Allah, kita infaan membangun masjid, dibalik ke jalan Allah. Kita hanya jadi penghubung. Kan ambo nampayah baladang pinang, baladang coklat Ustaz. Iyo nan magih tenaga untuk baladang sia. Kalau apa ndak amuh lalu mato le ketalok baladang sia. Asyana malaluan mato malam. Allah Pak nyuruh wa ja'alna naumakum subata. Mbok nak sembarang ngecek dah Pak. Dijadikannya malam untuk kamu istirahat, untuk kamu tidur. Ndak ada nasa nikmat lalu tu le Pak. Segar badan awak jago. Bangun ku kuat awak pagi ke sawah ke ladang, de istirahat malam lalu. Iya kan? Nan tabaliak lalu tu cik makhluk kanyo amusang. Siang jago malam lalu. Ya kan? Amusang. Nyo jago malam tu enggak mencilok ayam. Ada orang yang meniru itu, ada orang dia. Ya kan? Itu dia. Jadi infak ini ibu-ibu dan bapak-bapak akan jalan bagi orang yang percaya bahwa berinfak hanya bisa sebelum meninggal. Sapakai ndak awak marombak musaji kok. Nyo kadang-kadang dulu jamaah kok Pak, dek kedangkalan ilmu nyo. Kalau dibuat musaji baru diruntuh ko hilang wakaf orang. Atau di makajinya kalau ada pe itu ada apa nambah pada pe itu enggak? Kalau ada tunjukan kamu di masa kaji itu, kalau diruntuh musajid lama hilang infak orang. Tapi kalau di diri rumah bordir sesudah itu enggak sekadar infak orang hilang tu. Awak dosa. Yang akan kita bangun lagi masjid tidak akan hilang. Jadi orang yang salat tadi, dia yakin berinfak itu kapan? Sebelum meninggal. Siapa mengecek itu? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan untuk mengingat Allah tersebab harta dan anakmu. Jadi yang menominasi menyebabkan orang lalai mengingat Allah ini karena mengurus harta dan mengurus anak. Ambo petang di jalan panjang Pak, orang azan maghrib tu masih ada orang meracun bawang. Acombo tanya Pak ibu-ibu, Tuhannya saat itu. Jalan itu ya. Ya. Apa Tuhannya saat itu orang azan maghrib nyo meracun bawang nyo? Tuhannya bawang. Kata Allah di dalam Al-Quran bagaimana? Apabila sudah tiba seruan Allah, maka segeralah engkau tinggalkan segala kesibukan. Ya kan? Kecuali kalau kamu musafir. Kami salat di Gugut tadi Pak, itu ambo jamak sekali salat asar. Karena kaum muslimin sebentar ko ambo cali termasuk waktu salat, ya kan? Nang kami lakukan tadi itu 2 jam dari Sago Halaban sampai ke Sungai Nanyang. 2 jam.
Baiko sudah maghrib ke mengaji di situ juga Bandar Dalam. Iya kan? Nah, makanya saya jamak waktu asar. Apa biko dia apa orang sikoi. Sudah ngaji ko kan ambo pai. Ba lo ustaz tu orang azan nyo pai. Kalau apa nak tahu lah dengan kecean lah berjamak tadi. Lai terangan apa tahu. Iko ustaz ko mengaji senang pandai orang azan nyo pai. Ya kan? Saya musafirnya lah belok-belok. Bapa beloknya dari Padang ke Surian. Di mana Surian tu Ustaz? Antara Solo Selatan jo Kabupaten Solo. Jauh apa? Sudah tu kaum muslimin wirid di air dingin nalahan panjang. Sadonya jamaah sinam berselimut kain sarung. Ya kan? Dek dingin hari. Abai suaknya mengaji dia ia tawa lah. Pisamo sedinginnya ia tawa ia dingin tu. Untung saja di penginapan tu ada mandi ia angin. Sampai lo kemari. Babelok jalok jadi musafir. Jadi Allah memberikan keringanan, boleh dijamak, wakatunan dua dijadikan cie, rakaat na nampe dijadikan dua. Namanya jamak qasar. Bukan kasar. Qasar. Kalau kasar tu bahasa Indonesia. Iya kan? Orang itu kasar sekali. Tu imeknya tidak sehat. Tapi qasar artinya memendekkan, yang 4 dijadikan 2. Jadi yang banyak melalaikan kita mengingat Allah ini karena mengurus harta dan anak. Ke depan jangan dibikin lagi kalau kita tidak musafir. Kalau musafir boleh, tapi kalau tidak musafir harus segera ke masjid apabila terdengar orang azan. Dan orang tercepat pergi Pak, kata hadis Nabi beda palon. 10 menit waktu ke masuk apa lah berangkat dari rumah. 5 menit waktu ke masuk apa lah sampai di masjid. Kan sebelum orang azan 4 tiba tu. Itu kalau dia gih pahalo ko babadan dapat apa pahalo segadang gajah. Pahalo kan tak babadan do gaib mah. Orang nan datang sesudah orang azan, iya kan? Itu dapat pahalo segadang kabau atau segadang sapi si metal. Kalau orang tu datang orang lah kamat, ndak satunya salat sunat, dapat pahalo segadang jawi. Kalau orang lah salat 2 rakaat, inyo 1-2 rakaat terakhir selai, bekonyo menyambung, dapat pahalo segadang kambiang. Orang nan datang lah selesai orang membaca salam, lah sudah salam, pinyo lagi kamu saji yo, dapat pahalo segadang talu ayam. Iya kan? Orang nan tak datang kaum muslimin pinyo lagi sembahyang di rumah, dapat pahalo segadang samui. Itu kalau pahalo dia badan. Jadi yang paling rancak tu datang ke masjid kau sebelum orang azan kita sudah beruduk, kita sudah standby dan sudah salat tahiyat masjid. Biasakanlah itu. Nyo apa-apa ku kalau tak biasa Pak ringan jawab lah. Walaupun orang tu gaput. Nang kecewa kan orang kurui ringan, langkah segakinya ke masjid ringan. Nyo dek tak biasa orang kurui itu nempelalo pagi. Iya kan? Kadang-kadang tak lo sembahyang tu. Nyo tersesat minum kopi. Akan ada air ludah melek lalu segala hanya itu segala minum tu. Tu minum lah. Ya kan? Ya kan? Kemudian sambungan ayat tu, ulang ayatnya dia balik yo. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siana lalai mengurus harato joana mengingat Allah dalam salat, maka itulah orang yang rugi. Nah, ayat sesudah itu kau mau ingat kerana awak akan membangun masjid rancak. Akeci Allah. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya kan? Ada imam macok membaca ayat kau pak, biar artinya nak tahunya. Sego sama je buruan beo. Buruan beo anak diajar kan pandainya, biar artinya nak tahu. Kalau tahulah buruan beo tu anaknya baca, besok pasti payahnya ke tukang nyai. Mengapa buruan beo je? Ambo ajar di tuan ambo menutui aurat, malu ambo pakai bulu ko se, bolehlah baju gak sepetagak lah. Barana hebatnya buruan beo tu meniru kecil orang, le donya pergi ke tukang nyai ambo baju. Tidak sebab nanya baca tu nyo tak mengerti tu. Jadi nang katibo imam-imam di musajid rajinlah kita membaca ayat panjang-panjang tu, harus kita kuasai artinya. Kau indah awak nak membaca tu nak melanggar. Atau orang nak membaca tu yang kikir. Kecil Allah tadi dalam ayat, nafkahkanlah hartamu untuk kepentingan agamamu sebelum datang kematian kepadamu. Jadi kapan kita bisa dari kita sendiri berinfak sebelum datang malaikat? Akhirnya mau tanya ibu-ibu lu, nanti kantuk-kantuk apa? Rasul-rasul kemati ndak ibu melekit sore beko? Indah. Abang ke itu je. Jadi berinfak itu yang sempurna kita menjadikan memberi untuk jalan Allah itu ketika kita hidup. Lah masih ayat itu yang membaca sampai ke bawah ya. Allah menyuruh kita berinfak sebelum datang kematian. Tapi sebahagian besar manusia lah tiba malaikat maut barunya nak berinfak. Ayatnya nan tadi je baru tu pak belum berubah ke surenya. Ya kan? Qabla ayat tiya ahadakumul maut. Ada orang fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku namanya lah tiba malaikat maut lah siapnya ke ambil angok. Kecil orang yang diambil angok no, ndak bisa kematian nambo ditunda agak sesaat ya Allah. Kecil Allah kamangawang. Itulah kok dialog lain. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sagalo warato mbo kambo infak Allah. Ndak sebagian dia teh Allah menyuruh sebagian, ndak sadonya do. Lo biaya anak awak sekolah, biaya makan awak, ya kan? Sebagian disuruh Allah. Tapi ketika malaikat maut datang, orang yang kikir tadi, apa katanya kepada Allah? Fa as-saddaqa, seluruh harta saya akan saya infakkan. Kebun sawit di Pasaman, kebun sawit di Sangir, kebun sawit di Muaro Sakai pesisir, kebun sawit di Kuantan Singingi, Talua Kuantan, kebun sawit di jalan ke Pekanbaru akan saya infakkan semuanya ya Allah. Wa akum minas salihin. Apakah tergiur Allah semua hartanya akan diinfakkan sedangkan malaikat maut sudah hadir untuk mencabut rohnya? Lain namu Allah menunda. Ambo baca ayatnya balik supaya yakin awak. Jadi beko sudah ko kalau ada nantak membawa piti de awak membangun musaji itu sedekah jariah, boka galang, boka cincin, agian ke pengurus. Lebih-lebih dalam umur 70-an. Tak ada gunanya ibu bagalah amil itu turun lain. Besok ibu mati. Tak ada gunanya. Tapi kalau diberikan ke pengurus,
terus membangun, dia akan tetap kekal abadi menjadi modal kita di akhirat. Ajawi Allah ka urang nan serupa tadi, katonyo kanyo infaan ratonyo sadonyo, dan inyo ka akan tetap beramal saleh, nak kamalalai-lalayan wakatulai. Jawab Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal lah sampai, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupaklah panuh gantang balanjuang, angok babalik ke nan punyo angok ang tu ambo Allah. Dipancuang talang katurak, diambil kesambang dah, dia labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ditulak, mujuan tak dapat diraih, kaba pisah badan nyau. Dia tehlah deningean waang sabalu tibu malaikat maut, sebagian naratuang infaan, tapi waang lah kemati memohon ditunda kematian waang, kini mati selang lai Allah. Sebab itu sifat lamuan tu balik andaikan den undur kematian itu yang 2 tahun balik, sifat kikirang tu tiba balik. Akini jangkang selang lai. Lai tahu jangkang. Tu waso kampung ambo di waso. Kalau ada tabuh berbunyi tu tiga-tiga, saya jangkang tu aja. Ditabuh bunyi tiga-tiga tu magi tahu ada warga kematian. Ambo sempurnoan ya, tu kan tabuh di gua tiga-tiga tu kan. Ambo sudah sampai selesai simaan di. Kalau awak lah mati, hari patang matahari turun awan ibarat merah sagu, malam nanindak lah mulai. Itu dimulai je sakit tu. Ada sakit gula, ada sakit gilo. Ya kan? Ada sakit darah tinggi, ada kolesterol bala biah. Ya kan? Ada vertigo namanya gini Pak. Darah tidak tinggi, kolesterol elok, tapi paniang berputar negari ko. Bab itu peronda ko duonya dia kia tigo, tapi menjonjaknya. Vertigo nama sakitnya. Kerana non normal tu per tu duo dia kia tigo tu tempang. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, orang yang kikir sebelum mati, diundur kematiannya di Allah, hidupnya balik. Sifat kikirnya tu balik. Ya kan? Jadi karena kita masih sehat sadonya kini indakna kini ibu agihan. Kalau ketidian tu paling-paling 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Paling tinggi 20.000, paling tinggi mana 50, paling tinggi mana 100. Kok dicalik gini doa piti nala dia tong tu lihat donan siraba. Dah barat tu. Iya kan? Kaum muslimin, ada orang bertanya kamu, Ustaz bisa rato di bawah mati? Bisa? Baca rohnya. Sebelum awak mati infaan. Ndak itu doa orang, ndak itu doa Ustaz. Kalau Nabi Allah berpitaruh hambo kana, ame hambo ada 700 kilo. Kalau mati amak kau kubuan sama jo ame amak dia ndak kamu aja tu. Jadi sebelum awak mati kau diinfaat. Iya kan? Karena apa? Balasannya ndak tanggung-tanggung. Iya kan? Pahalanya ndak tanggung-tanggung. Tapi bukan pahala saja. Arato nanawa infaan ko di dunia ko diganti di Allah balik ambo. Ambo pensiun ambo kan 2 juta. 2.039.000. Abang ambo ka babini balik. Atu babini awak nyuma sabuai rumah lo bini baru ko. Piti 2 juta nanti mau sebulan. Tapi tetap ambo infakkan sebagian pensiun ambo tu. Nyo ganti dah Allah, nyo ganti. Tadi lah infak lo ambo pagi dia. Ya kan? Lah nyo ganti di Allah melalui orang alam panjang. Ya kan? Kau nyo ganti lah di Allah melalui orang Sungai Naniang ko. Kan? Kalau pensiun ni kan tu 2 juta. Tapi untuk hidup bisa tu Pak. Tapi kalau meniru gaya hidup
20 juta pun tak sampai. Iya kan? Jadi ibu yang masih aktif suami istri, anak ibu-ibu muda gua, belanjalah sesuai dengan pendapatan suami kita. Jangan mencari kate. Kalau mencari kate hendak ada bersyukur. Ya Allah, orang tu lah pakai pesawat peribadi. Ya Allah, moto alpartnya. Apabila mau dapat pesawat peribadi, ya Allah, serupa orang rumah makan sederhana tu. Bos rumah makan sederhana tu pakai pesawat peribadi. Isinya 250 orang. Jadi bisa orang kampungnya nyoba orang raut je pesawat peribadi. Kalau orang mempunyai tol par indah bersyukur, dia bawa tol par pilombo ke pesawat pribadi. Awak nak bawa tol par tu, cali orang bawa to kijang lamo nanti 82 tu basan dia sadonya. Foto tu. Iya kan? Iya kan? Asyukur awak pakai to kijang lamo tahun 82 tu. Orang hanya punya nda bebek lah basera olinya. Di duit tu cer atau berjalan ke 10 meter nyawa tila. Syukur saya punya kijang tahun 82 ya Allah. Orang pakai motor lah cok rusak lah. Awak nak pakai motor tu cali orang pakai sepeda. Jangan dicali orang pakai auto. Tapi lomba kedapat auto ya Allah, motor buruk saya bodoh. Nah itu dicali orang punya sepeda. Ambo mendaki dari Tanjung Bungo taruh ke Kota Tangah sampai ke Sungai Naniang. Lain tak mengayu ada ya Allah, ada motor bebek ambo. Orang je sepeda terpaksa turun tak taluk mengayu mendaki Sungai Naniang ke ada ya Allah. Ambo kok berjalan disuruh dari Pekumbuh ke Niak pe ngaji ya tak ganggu. Kalau berjalan tadi Joto Pajero. Iya kan? Sudah tu dapat lo makan sih kau. Ambo sawana bersyukur dapat makan tadi tu. Ambo sawananya kamaja apa-apa kau makan di Pekumbuh tadi. Kau tersinggung je kau katulah kasih. Paru yang malah sama je kau itu pel apa tadi mah. Iya kan? Tapi ibu-ibu kau arif. Ustaz kau dari jauh. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Tapi mana di orang 50 kota. Orang 50 kota kau lah nampak yang manang di Minangkabau. Bab itu. Kami di agam punya batang air namanya batang agam. Nama manfaatkan siapa? Orang 50 kota juga nang air itu di Kota Panjang tu untuk pembangkit tenaga listrik. Orang agam kau itu saja. Barat terkenalnya sate danguang-danguang. Cuy bu tanya ke danguang-danguang tu. Iya orang danguang-danguang namanya. Tidak orang makin tinggi. Iya kan? Tapi deknya tinggal di danguang-danguang dan tanamo sate. Itu eloknya orang 50 kota. Lambangnya kambiang, warnanya hitam. Corak hitam lambangnya kambiang. Sabah jorela bau sao rumput nanindak makan daun. Orang karajonya dapat nama. Beruntung Pak jadi orang 50 kota. Agam simbol sirah harimau campur barani kerana mana Pigadang Sarawak. Nyopo lo-lo nzai orang berkumpul. Sekadang tu batang air nyo nampak kan air. Dia kan. Gadang Sarawak orang kan. Bedanya di ibu Gadang Sarawak je Sarawak Gadang. Kalau Sarawak Gadang nan untuk basilik tu. Rancak tu, lapis langkah awak dia. Kaki awak pas kalau menendang. Kalau nang Gadang Sarawak tu contohnya. Ambo sebagai mubalik Pak. Dek banyak orang meminta, kadang-kadang kan berlimpik jadual Pak. Ada anak yen tinggal di masjid ambo. Yuki putui dulu dak masjid nang kini dak. Nyo kuliah di fakultas dakwah. Dakwah kuna jurusannya. Tolong gantian buya ya nak. Kutubah berlimpik sekali. Dia jale buya ndak ada bahan awak dah. Anak yen kuliah di fakultas dakwah, ndak ada bahan untuk berdakwah. Itu nang Gadang Sarawak tu.
Kalau Sarawak Gadang tu pengguna untuk masih lek. Lain tak dengar ibu tu. Jadi kalau ada kepandaian harus tampil kita di muka publik. Kau tak pamilo darah Bali awak kailah. Ya kan? Tak. Jadi segeralah berinfak untuk membangun masjid. Ndak pahala sedapek dok. Tapi pitih awak diganti di Allah balik. Cubalah ibu, semakin banyak ibu berinfak, semakin banyak gantinya. Ya kan? Kalau ibu sudah berinfak tu, ibu beladang lado. Ya kan? Ya Allah, kau berbuah lado, kau ambo berinfak lo balik ya Allah. Allah mendengar doa tu. Ya kan? Nyo jadian lado ibu tu. Pupuknya pupuk kandang saja. Dah ada ke pupuk TSP, dah ada pupuk daun, dah ada pupuk gula. Pupuk kandang sana dikecirian jawi jo ayam dicampur je dadak lah. Lapuk ada letak ke tunggu lado. Batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya rimbun. Dari rantiang keluar daun, dari daun keluar bunga. Bungonya bintang timur, bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak. Bagalui kilo je timbangan narago tatako dinan maha. 2 kali menjual dapat Toyota Kijang Innova je. Ibu bersedekah 200,000 tadi. Ibu keluar lo lebih itu balik untuk iko. Ya kan? 1 juta ibu lagi lai. Besoknya pulang di Allah barat 7. Satahu ambo pak, ndak ada orang pemurah dan jatuh bangkrut. Ndak ada. Bukan pahala saja, uangnya itu diganti oleh Allah kembali. Percaya enggak? Uji dulu untuk percaya saya. Uji dulu. Kalau ada nambah galang ibu 5 Mei kini agilah ke Pak Pengurus. Iya kan? Para jamaah tidak sampai 1 tahun no dapat ibu galang ko moleh Mei. Sebab nan bansai tu awaknya Allah tu tak pernah bansai. Allah tu tahu sia nan berbuat baik pastinya balik je nan baik. Ada orang pak, Ustaz kecil Ustaz tu mau percaya, tapi nan kambo ndak dohnya ganti dia Allah dah Ustaz. Itu je duit embonya. Malah menyesal ambo bersedekah tu. Ndak do gantinya dah. Kalau ada seperti itu pak, jangan menyesal. Syukur saja. Tandanya Allah nanti akan memenuhi penggantiannya setelah ibu dan bapa dalam surga. Apa tahu kalau awak masuk surga bara bini dapat. Alah, terangah buya selama kau memacuan. Kata Nabi pak, awak masuk surga ditambah bini awak di Allah 9. Itu ndak orang biasa, bidadari hurun ain. Ndak pernah diawai laki-laki lain lah. Iko bini nang kini kau belum tahu tak diawai pacarnya kan udah nyelai dah. Tahu ya kan? Tapi kalau bidadari hurun ain surga tu tak pernah dijamah oleh laki-laki lain. Iya kan? A9 tu pak. Ustaz, sadang cik ko se bini ndak talayan ni doa. Bertambah lo 9. Kan itu tanya oleh. Ambo jawab. Apa di surga tu ndak gaik-gaik nanti semua jurang berumur 25. Gigi apa na laumpong-umpong tu ditukar di Allah. Abu nambah uban ko hitam balik. Mudo sebentuk orang. Jadi ala anak pak umur 25 gini, tubuh apa atletis balik. Ndak do nan Sultan Seripado kan. Kadang tinggi parui dari dado. Jadi kita nanti di sarugo tu badan awak atletis balik, ndak do nang gaput. Wajah bentuk orang umur 25 tahun, kulit putih rancak serupa Nabi Adam, tinggi 60 hektar. Jadi nan singkik gini kau sabar sajalah. Iko Pak Wali kau kan masuk singkik kau. Ya kan? Sabar sajalah Pak Wali. Nanti di surga 60 hektar tinggi. Kami ibu-ibu, bapa Ustaz lebih muda ibu dari kami. Bantu anak gadis ibu umur 19 tahun. Berat. Kulit putih rancak serupa Siti Hawa. Tinggi berapa? 55 hektar. 5 hektar lebih rendah dari kami. Wajah 9 balik.
Bulu mata ibu ndak hitam jo pensil tu dah. Asli. Bibi ibu ndak sirah jo lipstick dah. Aslinya lagi bibi itu sirah dia Allah. Ya kan? Muka ibu nak bentuk taruhan bau tu datang balik. Rancak. Ndak ada dek batu, ndak ada di Salemo. Ndak ada gigi tangga. Coba bayangan. Ada ibu-ibu kena latah bu. Nyatanya kamu, kami lain lo dapat laki 9 Ustaz. Ibu bertanya. Kalau ada ibu bertanya itu, lain dapat laki 9 di kami. Kalau 9 pedusiku di iriang balaki, acalik salah anak anjing. Anda tentu nama anak napaknya tu dah. Tanya laki dua anjing. Kerananya lakinya bah. Jadi fitrah padusi itu balaki cieknya. Lain terdengar ibu tu. Kalau mati suami ibu di dunia aku boleh diganti. Kalau lah sampai dah. Tapi kalau dalam balaki balang anak dia. Tu ibu sumpah ya lo. Doanya orang gaya kau ni. Kau anak-anak muda-muda, ibu-ibu muda kau. Doa nak ya dia nak. Nyo besok kepai kasih dene dakik piaman. Ya kan? Di bawah dari piaman sikit. Tapi painya juga patah. Juga patah bang. Mudah-mudahan tapan behlo kanda orang dari sinan dan nanti bisa lo kita bertemu di hari lain. Kalau kita masih diizinkan oleh Allah menghirup udara segar. Bapak tu nombor cik boleh? Sungai Naniang didake gugut. Tampak nandari kota luar. Ya kan? Taruh kita kasuliki. Disuliki sungainya jani. Di macako pintu ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lapeh lambo juati nan suci jumuko nan jani. Ambo berkira lah deh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.